Nat, Natasha. Kamu baik-baik aja. Ma, tunggu aku, Ma. Aku pasti akan menemukan Mama dan menolong Mama. Ternyata Mama masih hidup. Dan aku sudah dekat dengan Mama. Mama tenang ya, Ma. Aku pasti akan datang. Siapa dua wanita yang kamu maksud? Apa hubungannya mereka sama kamu? Aku yakin mereka pasti sangat berarti buat kamu. Sampai kamu nangis. Natasha, kamu gak usah umpetin air mata kamu dari aku. Aku lihat tadi, kamu sangat emosi sama satpam itu. Kenapa kamu ke rumah ini? Ada orang yang mau mencoba membunuh aku. Sekarang kamu malah sibuk mempertanyakan banyak hal ke aku. Nat, aku cuma mau coba bantu kamu. Kalau kamu gak cerita sama aku, gimana aku bisa bantu? Nadia, untuk apa kamu kesini? Tadi aku dengar kabar Opa. Jadi aku buru-buru kesini. Aku nggak mau kamu sendirian di sini. Makanya aku kesini. Lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu nggak bisa dapetin aku dengan uang papa kamu. Dan tolong dengar, kamu juga nggak bisa dapetin aku dengan cara kamu mengancam Natasha. Mungkin ini pertama kali aku mau jujur sama kamu. Asalkan kamu tahu, aku nggak pernah punya perasaan sama kamu. Jadi selama ini, aku menjalin hubungan sama kamu. Itu karena terpaksa. Karena aku diperintahkan sama beliau. Tapi sepertinya aku nggak perlu minta maaf berlebih. Karena memang faktanya, selama ini aku nggak pernah punya perasaan sama kamu. Kamu lakuin semua ini gara-gara perempuan murahan itu kan? Iya kan? Dia yang buat kamu udah kayak gini sama aku. Dia buat kamu benci sama aku. Makanya kamu kayak gini kan sama aku. Iya kan? Aku peringatin sama kamu. Dia harus bayar semuanya. Nadia, aku peringatkan sama kamu. Jangan pernah bawa orang lain di urusan kita. Dan jangan pernah menyentuh Natasha. Atau apa? Dengan kamu memperlakukan aku seperti ini, itu artinya kamu sudah menyetujui kematiannya Natasha. Nah, Aldo, Opa, Aldo, Opa. Akhirnya Opa sadar juga. Opa. Aldo, kamu adalah cucu kesayangan Opa. Kamulah nanti yang akan mewariskan semua harta kekayaan Opa. Kamu harus bisa mengurus semuanya. Kamu harus bisa mengontrol semuanya. Dengan Opa masuk rumah sakit, semua pasti berantakan. Apa kamu itu nggak berguna? Sedangkan mama kamu itu wanita lemah. Di luar sana kita banyak musuh, Aldo. Ada seseorang yang ingin menghancurkan kita.
Kamu harus bisa temukan siapa orang itu. Apa minta kamu lupakanlah wanita untuk sementara waktu ini. Wanita-wanita itu pasti akan datang dengan sendirinya kalau kamu sukses, Aldo, ya. Selama ini mama kamu nggak pernah melawan Opa. Begitu juga dengan papa kamu. Apa minta kamu temukan musuh itu. Kamu hancurkan dia. Opa bangun, Opa. Dokter, tolong dokter. Sebentar. Saya periksa Opa dulu. bangun, Opa. Dokter, bagaimana kondisi Opa, dokter? Sepertinya saat ini Pak Hendra dalam kondisi koma. Kenapa? Bensinnya habis. Ya udah nggak apa-apa. Aku bisa jalan kok. Rumahku udah deket. Sebentar. Bisa. Perempuan murahan itu berani-beraninya dia ngerebut Aldo dari aku. Terus sekarang dia mau deketin adiknya Aldo juga. Aku gak akan tinggal diam. Kamu harus bayar semuanya. Pelan. Natasha, awas! Aku bantu ya. Gua harus cari cara buat ngasih tahu ini ke Natasha. Mohon izin Pak, boleh saya turun sebentar untuk buang air kecil? Sebentar aja. Ya udah cepat. Siap Pak. Natasha? Nak Revan? Saya pamit dulu ya. Nak Revan tunggu dulu ya sebentar. Ibu buat kami minum dulu. Nak Revan duduk dulu ya. Tunggu sebentar jadi ya. ngerepotin. Natasha. Bibi. Mama masih hidup, Bibi. Mama masih hidup, Bibi. Apa? Masih hidup? Aku tadi lihat Mama di depan mata aku sendiri, Bi. Dari dulu tuh hati aku selalu yakin Mama tuh masih hidup, Bi. Makanya mungkin
ini jalan Allah aku dibawa ke kota ini lagi. Supaya aku bisa nyelamatin Mama, Bi. Iya, Nat. Tapi gimana ceritanya sih, Nat? Kan kamu tadi dibawa sama Revan dalam keadaan gak sadar di mobil. Dan mobil kamu itu udah hampir masuk jurang. Jadi tadi aku di sebuah rumah tua, Bi. Tapi pas aku mau peluk Mama, ada yang mukul aku dari belakang sampai akhirnya aku gak sadar. Terus aku juga ngerasa ada yang memasukkan obat ke badan aku. Sampai akhirnya aku baru sadar pas di rumah Revan, Bi. Revan bilang mobil aku hampir mau masuk jurang. Aku nggak tahu kejadian itu sama sekali. Astagfirullahaladzim, Natasha. Itu artinya kamu tuh mau dibunuh, Nat. Aku nggak peduli sama diri aku sendiri, Bi. Aku nggak peduli. Yang paling penting sekarang itu aku harus ketemu sama Mama. Tadi tuh di rumah itu, Bi, ada rantai di situ. Dan aku lihat Mama, kondisi Mama tuh sangat berantakan. Bi, aku mau ketemu Mama, Bi. Iya. Aku mau peluk Mama. Iya, kamu harus ketemuin mama kamu. Makanya tadi aku maksa untuk balik ke sana lagi, Bi. Tapi pas aku balik ke sana, rumah itu udah kosong, udah rapi, nggak ada jejak Mama sama sekali. Kejadian itu sama kayak waktu aku kecil, Bi. Ketika aku balik ke rumah sama polisi, rumahku udah rapi, nggak ada jejak Mama sama sekali. Aku yakin banget dalang dari semua ini tuh Lukman, Bi. Pantes aja Om Firman tuh selalu nyebut-nyebut nama Lukman, Bi. Lukman udah nyekap Mama bertahun-tahun, Bi. Aku harus nyelamatin Mama. Aku harus cari cara, aku harus paksa Lukman untuk kasih tahu aku di mana Mama, Bi. Iya, sayang. Kamu harus temuin mama ya. Kamu sabar ya. Natasha mana ya? HP-nya bunyi. Siapa tahu telepon penting. Apa aku kasih teleponnya ke dia aja ya? Halo? Halo, Nat, maaf aku nggak bisa nggak. Dari kamu dari mana aja sih? Dari tadi tuh Bi Dewi coba hubungin kamu, aku juga hubungin kamu tapi nggak bisa-bisa. Nak Revan, ini kopinya. Ibu taruh sini ya. Iya, makasih Bu. Bu, ada yang mau aku tanya. Iya. Kenapa nggak ada foto Natasha masa kecil ya? Banyak banget yang terjadi hari ini, Rik. Dan kamu harus tahu, akhirnya aku ngeliat Mama tadi. Apa? Aku berhasil ketemu Mama, Rik. Tapi habis itu aku kehilangan dia lagi. Karena ada seseorang yang mukul aku dari belakang. Terus aku pingsan. Pas aku balik ke sana lagi, Mama udah nggak ada. Oh, iya, karena Bu Santi itu udah terlalu sibuk, jadi ya nggak sempet untuk foto. Karena kalau ada foto Natasha waktu kecil, sewaktu-waktu kamu kesini seperti sekarang ini, kamu akan tahu kalau dia itu Tiara.